Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kelas 12 bab pertama, Ibu akan perkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Devi Cynthia. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Devi. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas 12. Di kelas 12 ini Ibu minta untuk semangat belajarnya lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalian lebih semangat dalam mengerjakan tugas, dalam daftar kehadirannya. Pokoknya lebih baik dari kelas sebelumnya. Sekarang kalian bisa buka di buku biologi kalian yang bab pertama itu ada materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, ini akan kita bahas pada bab pertama. Next. Nah, di sini kita bisa lihat kalau pertumbuhan dan perkembangan itu apakah sama atau berbeda? Nah, kalau menurut kalian pertumbuhan dan perkembangan itu sudah pasti dia berbeda. Karena yang pertama adalah suatu tanaman itu pasti akan mengalami suatu pertumbuhan dulu. Setelah dia mengalami suatu pertumbuhan, maka akan mengalami suatu perkembangan. Kira-kira kenapa pertumbuhan dan perkembangan itu harus terjadi beriringan? Anak-anak ada yang tahu? Jadi kalau pertumbuhan dan perkembangan itu mereka harus terjadi secara beriringan. Kan gak mungkin kan kalau tumbuhan itu tiba-tiba langsung besar atau langsung tumbuh buah atau langsung tumbuh bunga. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu memang harus terjadi beriringan. Dimulai dari bibit dulu, kemudian nanti dia akan tumbuhkan menjadi kecambah, kemudian berlanjut lagi ada sudah tumbuh daun. Ketika sudah tumbuh daun, maka si tanaman itu dia akan bisa menghasilkan bunga atau buah. Ketika suatu tanaman sudah menghasilkan bunga atau buah, maka suatu tanaman tersebut sudah dikatakan berkembang. Karena terjadi secara beriringan tentu terdapat perbedaan. Di sini kalian perlu cari tahu apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Apakah sama ciri-cirinya? Apakah berbeda? Oke, next. Nah, sebelum masuk ke apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan, Ibu kasih contoh satu gambar. Lihat, yang gambar kacang hijau dan tanaman buah semangka. Yang kacang hijau itu dia termasuk pertumbuhan atau perkembangan? Coba diperhatikan baik-baik gambarnya. Nah, kalau yang kacang hijau itu masih dalam tahap pertumbuhan. Sedangkan yang tanaman berbuah semangka itu sudah dinyatakan perkembangan. Karena dia sudah melalui tahapan biji, kecambah, kemudian dia akan tumbuh, lalu berbunga, kemudian berbuah menghasilkan semangka. Jadi dari gambar ini tentu kalian sudah bisa membedakan dong mana yang pertumbuhan, mana yang perkembangan. Jadi yang pertumbuhan itu dia yang tanaman kacang hijau, yang bergambar hijau. Kemudian kalau untuk yang perkembangan itu dia sudah menghasilkan buah. Contohnya adalah yang Ibu berikan berbuah semangka. Next. Nah, kita masuk ke pertumbuhan. Di sini kita akan jelaskan kalau pertumbuhan itu sudah pasti dia adalah adanya pertambahan. Kira-kira apa sih Bu yang bertambah pada suatu tanaman itu? Apakah tingginya, apakah jumlah daunnya, seperti itu. Jadi kalau pada pertumbuhan pada dasarnya dia adalah adanya suatu pertambahan. Apa yang bertambah?
Yang pertama adalah jumlah sel. Kedua ada massa sel. Setelah massa sel, ada yang namanya volume sel. Nah, dari ketiga ini sudah menunjukkan ciri utama tanaman itu tumbuh. Jadi pertumbuhan itu harus memiliki 3 ciri tersebut. Bertambahnya volume, massa, dan jumlah sel. Nah, itu ciri dari pertumbuhan. Lalu dari ketiga ini ada jumlah, massa, dan volume. Dia ini bersifat irreversible. Irreversible itu apa? Ada yang tahu? Coba diingat lagi. Irreversible itu dia dinyatakan atau yang bersifat kuantitatif. Nah, di sini kalau kalian tidak tahu arti kuantitatif itu karena itu kan sudah merupakan sehari-hari. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, di sini kalau yang irreversible itu dia adalah bersifat kuantitatif. Maksudnya apa, Bu? Jadi dia itu dapat diukur. Jadi kalau pertumbuhan itu sudah pasti dia dapat diukur. Contoh, tinggi tanaman kacang hijauku sudah 10 cm. Itu contoh pertambahan tinggi. Yang kedua, jumlah helai daun. Contoh nih, kalian ambil suatu daun di rumah, kalian hitung misalnya, oh jumlah helaian daun mawarku sudah ada 5 atau sudah ada 6. Itu yang dinamakan bersifat kuantitatif, yaitu dapat diukur berapa senti, berapa jumlah helaian daunnya. Nah, itu yang dinyatakan dengan pertumbuhan. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Jadi intinya pertumbuhan itu adalah adanya pertambahan dari suatu yang kecil menjadi tinggi, ya kan? Atau yang pendek menjadi tinggi, yang kecil menjadi besar. Jadi intinya pertumbuhan itu adalah bertambahnya tinggi suatu tanaman atau bertambahnya suatu tanaman menjadi besar dan dapat diukur. Oke? Jadi kalau pertumbuhan sudah fix, dia pasti dapat diukur. Next. Selanjutnya ke perkembangan. Nah, kalau perkembangan itu pada dasarnya adalah proses menuju dewasa. Contoh, kalau pada suatu manusia, kalian berkembangkan dari bayi, mulai tidak bisa berjalan, mulai tidak bisa makan sendiri, sampai kalian bisa makan sendiri. Itu yang dinamakan proses menuju dewasa. Kan gak mungkin orang melahirkan langsung anaknya bisa jalan, anaknya bisa makan sendiri. Nah, itu bukan namanya perkembangan. Nah, maksudnya gimana, Bu, perkembangan pada suatu tanaman? Jadi, perkembangan pada suatu tanaman itu dia akan melakukan proses menuju dewasa. Selain proses menuju dewasa, apalagi sih yang akan terbentuk pada suatu perkembangan tanaman? Dia akan melakukan pembentukan suatu jaringan. Ingat, pelajaran kelas 11, bahkan kelas 10 atau SMP mungkin kalian sudah pernah ya mempelajari jaringan pada suatu tumbuhan. Ada xilem, ada phloem, dan sebagainya. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan itu tidak dapat diukur. Oke? Jadi dia bersifat kualitatif. Kalau yang tadi kan pertumbuhan dia bersifat kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sedangkan kualitatif itu tidak dapat diukur.
diukur. Jadi sebenarnya mudah sih membedakan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dapat diukur, kalau perkembangan tidak dapat diukur. Nah, kalau perkembangan itu pasti dia menghasilkan buah dan bunga. Jadi kalau kalian lihat, oh tanamanku sudah berbunga atau berbuah, berarti dia sudah dinyatakan berkembang. Next. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal itu ada genetik dan hormon, sedangkan eksternal ada lingkungan. Next. Jadi, kalau faktor internal itu terdapat dua, ada genetik dan hormon. Kalau gen sudah pasti dia pembawa sifat keturunan. Sedangkan hormon itu banyak macamnya, ada auxin, giberelin, asam traumalin, gas etilen, asam asisat dan kalin. Jadi kalian nanti bisa lebih lengkap lagi, fungsinya terdapat di buku. Next. Nah, kalau faktor lingkungan atau faktor eksternal itu ada oksigen, nutrisi, air, cahaya, suhu dan kelembapan, itu semua dia mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tanaman. Next. Tugasnya adalah tanya jawab soal. Jadi nanti ketika Google Meet kalian bersiap akan ibu tanya sesuai dengan materi yang sudah ada di video tersebut. Jadi silakan dipelajari kembali, kalau kurang jelas bisa dibuka kembali bukunya, dibaca-baca seperti itu. Next. Sekian dari Ibu, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.